Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denaya Ayu Safitri dari kelas 10 Kimia Industri nomor absen 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Sinawarman. Kerajaan ini didirikan pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanagara adalah Raja Purnawarman. Tarumanagara diambil dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Taruma menunjuk pada kata tarum atau nila, sungai yang membelah Jawa Barat, dan negara adalah kerajaan. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanagara berasal dari ditemukannya 7 prasasti. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Tugu, Ciareten, Muara Cianten, Jambu, Kebun Kopi, Cidanghiang atau Lebak, dan Pasir Awi. 1. Prasasti Tugu. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Purnawarman. Ditemukan di Kampung Bertutumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara dan berbahasa Sanskerta. 2. Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibungbulang, Bogor. Prasasti ini dibagi menjadi 2 bagian. 1. Inskripsi A. Prasasti ini dipahatkan dalam 4 baris yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan aksara Pallava. Yang kedua adalah inskripsi B. Inskripsi ini belum bisa dibaca dengan jelas. Ada 2 orang yang bisa membacanya. 1. J.L.A. Brandes membacanya sebagai Cri Ciaruten Wasa, dan yang kedua ada Hebken membacanya Purnawarman Padam atau telapak kaki Purnawarman. Yang ketiga, Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibulalang, Bogor. Prasasti ini menunjukkan adanya telapak kaki Gajah Airawa atau penguasa Taruma. Yang keempat, Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Muara Kali Cianten, di Kampung Muara, Desa Ciaruten Hilir, Cibulalang, Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca. Inskripsi ini dipahatkan dalam bentuk sulur-suluran dan disebut oleh para ahli sebagai aksara ikal. Jambu. Prasasti ini terletak di bukit atau pasir Koleangka, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsinya bertuliskan 2 baris yang berhurufkan aksara Pallava dan berbahasa Sanskerta. 6. Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini terletak di tepi Kali Cidanghiang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Prasasti ini terdiri dari 2 baris yang bertuliskan dengan huruf aksara Pallava dan berbahasa Sanskerta. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Prasasti ini tidak dapat dibaca karena berupa gambar atau piktografi. Kerajaan Tarumanagara berkembang pada abad ke-5. Dari segi agama, banyak rakyat yang memegang agama Hindu dan hanya sedikit yang memegang agama Buddha, dan masih ada beberapa rakyat yang masih menganut agama nenek moyang atau animisme. Berdasarkan berita dari Fahim Tolomo atau Tarumanagara, ada 3 agama yang dianut oleh kerajaan ini, yaitu Buddha, Hindu, dan animisme. Rakyat Tarumanagara hidup tentram dan aman dengan mata pencarian pokoknya pertanian. Di samping itu mereka juga berdagang.
Kerajaan Tarumanagara bekerja sama dengan negara Cina dan India. Untuk memajukan pertanian, raja memerintahkan untuk membangun irigasi sepanjang kurang lebih 11 km. Saluran ini disebut sebagai Sungai Gomati. Saluran ini berfungsi untuk irigasi dan mencegah terjadinya banjir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.